Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Nawina ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadata wal hatarata masuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalalata al khairi bi tidha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada pertemuan kali ini kita kembali dapat berkumpul secara virtual untuk memperdalam pemahaman kita mengenai syariat Islam, yang mana pada pertemuan hari Minggu pagi dan hari Selasa pagi kita akan mendalami permasalahan fikih ibadah, yang mana kita telah masuk pada permasalahan yang berkaitan dengan sholat. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas mengenai amalan-amalan yang dilakukan secara zahir dalam atau bagi orang yang melaksanakan sholat. Amalan-amalan tersebut secara umum terbagi tiga. Ada yang disebut dengan rukun, yang jumlahnya ada 13, tetapi di dalam kitab ini hanya disebutkan 11, atau versi yang lain ada yang menyebutkan 17, namun pada hakikatnya versi yang manapun semuanya caranya tetap sama. Jadi hanya perbedaan mengenai apakah tumakninah itu dimasukkan bersama dengan rukun yang lain atau dipisah dengan rukun yang lain. Artinya kalau 13 itu tumakninah itu bersama dengan rukun yang lain. Contoh seperti ruku dan tumakninah satu rukun, sujud dan tumakninah satu rukun. Tetapi kalau 17 berarti tumakninah itu rukun tersendiri, ruku satu rukun, tumakninah satu rukun, seperti itu. Adapun di kitab Ar-Risalatul Jami'ah karya Habib Al-Habsyi ini disebutkan rukun sholat hanya 11, ya. Kenapa hanya bisa 11? Dua lagi mana? Yang pertama, berdiri, beliau tidak masukkan ke dalam rukun, tetapi beliau masukkan kepada syarat. Ya, jadi syarat sah sholat salah satunya beliau masukkan adalah berdiri. Ya, sementara kita biasanya memahami berdiri itu rukun. Salah satu alasannya adalah karena mungkin berdiri untuk sholat itu sudah dilakukan sejak sebelum sholat, seperti itu. Dan satu rukun lagi yang tidak disebutkan oleh beliau untuk menjadikannya 13 adalah tertib. Ya, biasanya kalau kita mengetahui di rukun sholat yang kita hafal, yang ke-13 itu pasti ada yang namanya tartib di sini. Ya, bukan berarti tartib itu tidak rukun, tertib tidak rukun, tetapi hanya tidak disebutkan oleh beliau. Yang barangkali juga mungkin bagi beliau tartib itu tidak masuk golongan rukun, atau mungkin saja masuk ke dalam golongan syarat sebagaimana berdiri, seperti itu. Intinya perbedaan hanya sebatas mengenai lafaznya saja, tidak ada perbedaan yang terlalu signifikan mengenai tata cara atau kaifiyah sholatnya, seperti itu. Lalu yang kedua ada namanya sunnah ab'ad, ya, dari kata ba'dun, ya, sebagian, separuh. Ya. Apa maksudnya? Dia meskipun sunnah itu sudah merupakan bagian yang hampir tidak terpisahkan dari sholat. Ya. Oleh karena itu ketika seseorang tertinggal sunnah ab'ad, dia dianjurkan untuk sujud sahwi di akhir sebagai pengganti. Berbeda dengan yang terakhir, yang ketiga namanya sunnah hayat, yang mana itu hanya sebatas sunnah, ditinggalkan pun tidak ada anjuran untuk mengganti dengan sujud sahwi atau apapun. Ya, jadi kalau sudah tertinggal sunnah hayat ya sudah, biarkan saja. Tapi sunnah ab'ad apabila tertinggal maka dianjurkan untuk sujud sahwi. Rukun ketika tertinggal maka tidak sah sholatnya, kecuali dikejar lagi itu yang tertinggal dan di akhir disunahkan untuk sujud sahwi, seperti itu. Ya, rukun ada 13, sunnah ab'ad kemarin kita sebutkan ada 6, dan sunnah-sunnah lain dari sunnah selain daripada sunnah ab'ad disebut dengan sunnah hayat, seperti itu. Nah, yang menarik dari kitab ini juga adalah selain Habib Al-Habsyi menjelaskan mengenai perbuatan-perbuatan sholat secara fisik, ya, secara zahir, beliau juga menjelaskan kepada kita mengenai perbuatan sholat secara batin. Artinya ini tidak fisik yang bekerja, ini batin yang berbuat. Ya, nanti ada kita sebutkan ikhlas, itu khusyuk dan lain sebagainya. Nah, ini semua kan perbuatan-perbuatan
ya, tetapi bukan fisik kita, bukan tubuh kita yang melakukan, tetapi hati kita. Ya, seolah-olah beliau ingin menyampaikan kepada kita bahwasanya sholat itu tidak sekedar sholat fisik. Ya, makanya ada beberapa hadis atau beberapa ayat yang sering kita dengar ya. Sholat itu dapat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Tetapi kok kenapa kita masih sholat? Ya kita sholat, tetapi kita rajin sholat, tapi kok perbuatan keji dan mungkar masih terus jalan seperti itu. Ya. Atau dalam riwayat lain ada yang menyatakan tempat terdekat seorang hamba dengan Tuhannya adalah ketika dia dalam keadaan sujud misalkan. Tetapi ketika kita sujud kok kita nggak merasakan ada kedekatan yang lebih dibandingkan dengan di luar sujud seperti itu. Entah itu di luar sholat sekalipun, ya jadi sama saja rasanya nggak ada kedekatan. Kenapa hal itu bisa terjadi? Jawabannya adalah karena sholat kita hanya sebatas sholat fisik, ya hanya sekedar takbir, mengangkat tangan, lalu sujud, ruku. Tapi kita nggak merasakan setiap sholat itu melalui hati kita. Hati kita nggak sholat, cuma fisik yang sholat seperti itu. Nah, dengan disebutkan di sini bahwasanya ada juga perbuatan-perbuatan lain yang bukan sifatnya fisik, tetapi sifatnya batin, ini supaya kita nanti ketika sholat terasa, benar-benar terasa bahwasanya sholat kita itu bukan sholat fisik saja, tetapi sholat hati. Nah, kita kan kebanyakan tidak tahu apa saja yang harus diperbuat hati ketika sholat. Oleh karena itu, hati kita juga nggak bisa sholat biasanya. Karena hati kita nggak tahu harus berbuat apa, seperti itu. Nah, beliau di sini ingin memberitahu kita tentang semua itu. Ya. Untuk lebih jelas, kita coba untuk mendalami apa yang beliau sampaikan dalam kitab Aristotle Jamiah, sekaligus nanti ada beberapa tambahan yang akan dicoba kita jelaskan dari kitab Bahjatul Wasail Bisyarhil Masail yang ditulis oleh Syekh Nawawi Al-Bantani. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, nafa'ana Allah bi'ulumihi wa bi'ulumi masyayikhina fid dharain amin. Wa yanbaghi li'tina'u bil ikhlasi wa huwa al-'amalu lillahi wahdahu. Wa yanbaghi, ya, seharusnya, ya, hendaknya al-i'tina'u bil ikhlasi. Seseorang itu ketika sholat itu, ya, ketika dia sedang sholat, al-i'tina' bil ikhlas, ya, berhati-hati atau fokus atau berupaya untuk menjadikan sholatnya itu dalam keadaan ikhlas. Ya, ini hal yang sederhana tapi sangat penting. Apa itu ikhlas? Wa huwal amalu lillahi wahdahu. Ya, melakukan sesuatu hanya murni karena Allah. Oke. Ini bisa kita katakan sulit-sulit gampang dan bisa berubah sesuai dengan kondisi. Kadang kita benar-benar pengen sholat, ya, azan, aduh sudah azan, saya pengen sholat. Akhirnya kita berangkat ke suatu tempat sholat. Gitu. Oke. Pas ketika kita lagi sholat, tiba-tiba kok orang ramai, gitu kan? Ada orang ramai, suara terdengar di belakang. Tiba-tiba muncul saja perasaan dalam hati, wah ini saya kalau dilihat lagi sholat ini pasti keren bagi orang-orang. Nah, tiba-tiba keikhlasan kita pudar, tiba-tiba hilang ikhlasnya, langsung timbul riaknya seperti itu. Ya, nah itu kan hal yang biasa terjadi mungkin seperti itu. Apalagi kalau kita suaranya bagus merdu, ya kita ditunjuk jadi imam juga. Wah saya ingin menunjukkan betapa bagusnya suara saya, akhirnya suaranya ini segala macam gitu ya. Nah akhirnya apa, kan nggak ikhlas jadinya ya. Ikhlas itu apa yang saya lakukan murni karena Allah, bukan karena apa-apa. Kalau masih mengharapkan yang lain, pengen didengar orang, pengen dilihat orang, ya, atau tujuannya karena bukan Allah, ya termasuk kalau kita mengharapkan surga, kita mengharapkan neraka, itu sebenarnya kan bukan murni karena Allah lagi, tapi karena embel-embel. Ya, dalam artian karena sesuatu hal yang Allah berikan kepada kita kalau kita melaksanakan sholat. Kalau seandainya kita nggak diberikan surga dan neraka, misalkan nggak ada surga, nggak ada neraka, apakah kita masih sholat? Tentu jumlah orang yang sholat akan menurun. Kenapa? Karena nggak ada sesuatu yang dijanjikan untuk kita. Kita kan biasanya manusia seperti itu, apalagi yang imannya masih dangkal, imannya masih lemah, gitu kan. Harus ada janji dulu, gitu. Seperti ibaratnya anak kecil, gitu kan. Nanti dikasih ini ya, baru mau. Kalau nggak dikasih ini, kita nggak mau. Nah, kebanyakan kita kan iman kita masih iman-iman anak kecil seperti itu. Kalau kita sholat nanti dikasih surga, oh saya sholat. Akhirnya apa? Sholatnya bukan karena Allah, tapi karena surga. Nah, itu sering sekali terjadi seperti itu. Makanya, kalau kita ingin sholat, maka bersihkan hati, sholat saya ini hanya untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Saya tidak memikirkan nanti akan dikasih surga, akan dijauhkan dari neraka. Nggak usah pikirkan itu dulu. Ya, fokus saja pokoknya sholat saya, karena saya seorang hamba. Saya diciptakan oleh Allah. Saya ini budaknya Allah, hambanya Allah. Oke. Berarti suatu kewajiban bagi saya ketika Allah memerintahkan saya untuk sesuatu,
tanpa embel-embel apapun, mau saya nanti dimasukkan surga atau tidak, itu bukan urusan. Saya seorang hamba, saya harus mengerjakan. Ya, ibaratnya kalau seandainya ada tuan, ada budak. Ya, apakah tuan itu wajib memberikan budaknya sesuatu kalau seandainya dia memerintahkan suatu hal kepada budaknya? Tentu kan tidak. Kalau diberi, ya alhamdulillah. Kalau tidak, ya tidak. Namanya juga budak dan tuan. Begitupun kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Tuhan kita budaknya Allah. Allah memerintahkan kita tanpa embel-embel apapun surga, neraka dan lain sebagainya, ya kita nggak bisa protes. Kita harus tetap melaksanakan seperti itu. Ya, itulah cara mengujinya. Seperti itu. Kalau kita masih berharap surga, berharap ini segala macam, jangan sampai hal yang semacam itu membuat kita lalai dari tujuan utamanya, yaitu apa? Ikhlas. Ini karena Allah. Ini karena Allah itu bagaimana? Saya budak. Saya manusia, saya ini budaknya Allah. Allah itu Tuhan saya. Kalau Tuhan nyuruh saya sholat, ya maka saya akan sholat. Gitu. Tanpa harus nunggu saya nanti dikasih surga kalau sholat. Ya makanya para wali itu masyhur ya, ceritanya banyak yang terdengar di telinga kita. Ada seorang wali disuruh memilih antara masuk surga atau sholat 1000 rakaat. Ya. Kalau kita disuruh milih itu yang kita akan memilih yang mana? Pilih masuk surga atau sholat 1000 rakaat? Jawaban kita pasti akan milih masuk surga, ya. Tetapi seorang wali tersebut dia menjawab apa? Saya memilih untuk sholat 1000 rakaat dibandingkan dengan surga. Kenapa? Jawabannya seperti itu. Karena dengan sholat 1000 rakaat, ya saya akan dekat dengan Tuhan. Karena tempat terdekat seorang itu adalah ketika dia sujudnya. Sujud itu ketika sholat seperti itu. Nah itu pemikiran yang di luar nalar seperti itu. Kalau kita kan disuruh milih sholat 1000 rakaat atau surga, ya kita milih surga, gitu kan. Nah itu sudah mulai menunjukkan apa? Ternyata kita nggak murni memang karena Allah, ada embel-embel lain juga, karena surga juga iya, karena itu juga iya, dan lain sebagainya. Gitu ya. Masih mending kalau seadanya karena surga atau karena ini segala macam, karena imbalan dari Allah. Tapi kalau sudah karena manusia, ria dan sum'ah, itu masya Allah, itu luar apa namanya, sesuatu yang sebaiknya atau bahkan bukan sebaiknya, bahkan harus kita hindari seperti itu. Ya, jadi yang terbaik itu bagaimana? Kita kosongkan ibadah kita, niat dalam hati kita ketika melaksanakan ibadah dari segala hal apapun kecuali hanya karena Allah, termasuk mengharap surga kita hapuskan dalam diri kita. Karena ingin dilihat orang lain, kita hapuskan juga dari dalam diri kita. Ya, meskipun secara sah atau tidak sah. Jadi kalau kita melihat dari dimensi sholat itu kan ada dimensi sah tidak sah, ada dimensi diterima tidak diterima. Oke, kalau dimensi sah tidak sah, ya asalkan kita kerjakan rukun, kerjakan syaratnya, ya kita tinggalkan yang membatalkan, maka itu secara dimensi sah tidak sah, sholat kita sah. Tetapi apakah sholat sah itu pasti diterima, itu masih tanda tanya, kita nggak tahu. Oke, nah makanya kalau dimensi sah tidak sah, ya kita belajarnya rukun sholat, ya sunah sholat. Tapi kalau dimensi diterima atau tidak diterima, kita belajar materi hari ini, ya yang berkaitan dengan apa namanya, perbuatan-perbuatan hati, gitu ya. Kira-kira kalau kita sholat sudah benar secara teorinya, ya prakteknya juga benar seperti itu. Tapi kita sholat karena ingin dilihat oleh orang lain. Kira-kira kalau nalar kita saja, apakah sholat kita akan diterima? Secara sah mungkin sah, tapi secara diterima mungkin belum tentu seperti itu. Ya, tapi itu semua kita kembalikan lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti itu. Ya, itu yang pertama, amalan hati harus kita lakukan ketika melaksanakan sholat atau bahkan seluruh ibadah yang kita lakukan. Wa yanbaghil huduru wa huwa ayya'lama bima yaqulu wa yaf'al. Yang kedua, seseorang yang sholat itu atau seorang yang sedang beribadah, dia harus melakukan apa? Al-hudur, ya. Yang pertama al-ikhlas, yang kedua al-hudur. Hudur itu kan hadir, ya. Hadir itu maksudnya apa? Menghadirkan diri kita, menghadirkan hati kita di hadapan Allah. Seolah-olah kita berada dalam satu ruangan, ada kita, ada Allah. Seolah-olah seperti itu. Ya, kita merasakan benar-benar dalam ruangan itu, kita lagi sholat, kita lagi sujud, kita lagi ruku, itu ada Allah dilihatnya. Bayangkan kalau misalkan ya, mungkin waktu kita kecil-kecil lagi belajar sholat itu, kalau seandainya nggak dilihat orang tua, kita sholatnya main-main gitu kan, kita sholat cepat-cepatan atau mungkin nggak sholat. Tapi kalau dilihatin orang tua dari belakang pintu, dari jendela segala macam, kita kan pasti mencoba untuk khusyuk. Ya begitupun kalau seandainya kita sholat sendirian, nggak ada orang, ya mungkin kita sholatnya cepat, ya bacanya seadanya, sehabis dolin, amin, Allahu Akbar, langsung ruku. Tapi kalau seandainya sholatnya di masjid jadi imam, bacaannya ya kalau bisa 30 juz dia baca 1 rakaat seperti itu. Oke, nah itu kan berarti dia
nggak merasa hadir Tuhan itu atau Allah itu bersamanya saat dia lagi sholat itu. Nah, makanya dia itu harus menghadirkan. Nah, ini harus dilatih terus ya. Jadi awalnya bagaimana? Awalnya dari ikhlas tadi. Hindari semua hal lain, niat dalam hati, kecuali memang hanya untuk Allah sholatnya itu dulu. Kalau sudah untuk Allah, nanti baru kita nanti akan terlatih ketika sholat itu merasakan sholat. Itu yang disebut dengan hadir. Nah, kalau kita sudah hadir itu, ya pasti ayak lama bima yaqul wa yaf'al. Pasti kita akan tahu, ya. Tahu itu bukan sekedar oh saya lagi ruku nih, oh saya lagi baca Al-Fatihah. Itu bukan sekedar seperti itu yang dimaksudkan, yaitu dimensi rukun di situ, bukan dimensi hati. Ya. Dimensi hati bagaimana mengetahui apa yang kita lakukan itu apa? Ketika kita membaca misalkan sujud gitu kan, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Ya, kita kan memuji Allah, benar-benar kita memuji mengagungkan Allah. Ya. Apakah kita benar-benar merasakan lagi mengagungkan Allah ketika sujud itu, ketika ruku subhana rabbiyal azim wa bihamdi, ya, atau ketika duduk di antara dua sujud ya ada sekian doa yang kita baca. Apakah kita benar-benar berharap ya Allah ampunilah aku ya Allah, benar-benar kita lagi sangat kesulitan, atau hanya sekedar membaca? Oke, kalau hanya sekedar membaca itu dimensinya dimensi sah tidak sah, dimensi rukun. Kita membaca selesai sah. Oke, tapi kalau dimensi hati ya kita nggak hadir. Ya, kenapa? Karena kita nggak tahu apa yang kita sampaikan. Kalau kita tahu apa yang kita sampaikan, nah itu juga belum tentu kita bisa meresapi apa yang kita katakan seperti itu. Ya, ibaratnya misalkan kalau kita dalam kondisi sangat-sangat sulit gitu kan, ada orang yang bisa membantu kita. Apa yang kita lakukan? Kita pasti mendekat, kita memelas, ya memelas kasih ke orang itu benar-benar minta tolong ya sampai nangis-nangis, sampai sujud sembah darah seperti itu kan seperti itu. Ya, itu ke manusia. Nah, sekarang kita ke Tuhan, kita nggak butuh sama Tuhan apa gimana ceritanya? Ya, kita kan butuh sekali sama Tuhan. Dosa kita kan banyak. Ya, hanya orang yang nggak merasa dosanya banyak mungkin yang sholatnya santai-santai saja. Harusnya ketika sholat itu, ketika lagi dekat sama Tuhan itu momen yang paling pas untuk memelas sama Allah. Ya Allah, saya kok banyak dosa ini, ya ampuni dosa-dosa saya. Jangan sampai nanti ke depan saya menambah dosa-dosa saya. Tapi apakah kita merasakan dari setiap perkataan kita hal semacam itu? Mungkin jawabannya hampir pasti semua di sini akan mengatakan sepakat belum sampai di situ. Kenapa? Karena kita belum hadir. Ya, belum kitanya hati kita belum hadir ketika sholat, kita belum menghadirkan hati, kita juga belum bisa merasakan kehadiran Tuhan ketika sholat itu. Ya bagaimana kita bisa merasakan kehadiran Tuhan kalau hati kita belum hadir ketika sholat? Kita sholat baru hanya sebatas fisik seperti itu. Ya, bukan hanya bima yaqul tapi wa yaf'al. Ya, apa yang kita sedang lakukan itu kita rasakan. Ya, kenapa ada perintah ruku, sujud gitu kan? Ya, sujud itu kan bukan hal yang main-main ya. Orang kalau kalau menunjukkan kesetiaan ke seseorang ya sampai sujud, sampai dicium kakinya gitu. Nah, kenapa di sholat ada kegiatan sujud seperti itu? Itu kan menunjukkan kerendahan diri kita. Tetapi ketika kita sujud itu, apakah kita sudah merendah diri gitu kan? Merendahkan diri, merendahkan hati di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin jawabannya pasti belum semua ya. Pasti jawabannya ya kita sholat hanya sekedar dimensi zahirnya saja, lahirnya saja ya. Batinnya belum, hati kita masih belum terlatih ya. Tapi ini nanti bisa dibiasakan, dilatih ya. Jadi tahapannya seperti itu. Mulai dengan niatnya ikhlas, jangan berharap apapun, bahkan jangan berharap surga, jangan berharap neraka dan lain sebagainya. Fokus, saya hamba, saya diperintahkan oleh Tuhan saya, maka saya wajib sholat. Sholat saya hanya untuk Allah. Oke. Ketika melaksanakan sholat nantinya apa? Setiap gerakan kita itu kita benar-benar merasakan apa yang kita lakukan, apa yang kita ucapkan. Ya, ketika kita takbiratul ihram, Allahu Akbar. Artinya apa Allahu Akbar? Allah Maha Besar. Ya, Allah Maha Besar itu kan artinya harusnya kalau kita menyebutkan Allah Maha Besar itu semua itu tampak kecil di hadapan kita saat itu. Yang besar hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi apakah kita merasakan itu? Jawabannya pasti tidak. Ya, kita takbir hanya sebatas takbir. Ya, itulah yang membuat hati kita ya tidak merasakan ada kehadiran Tuhan saat dalam keadaan sholat. Karena kita sholat hanya sebatas sholat fisik saja, belum hati kita untuk ikut atau kita ajak untuk sholat seperti itu. Ya, jadi kita mesti menghadirkan hati ya supaya kita merasakan kehadiran dari Tuhan juga seperti itu. Ya, yang ketiga wal khusyu'u ya, selain ikhlas, selain menghadirkan hati, yang ketiga juga ada yang namanya al khusyu'u. Kita harus yang namanya khusyuk dalam sholat itu. Oke? Hendaknya kita khusyuk. Apa itu khusyuk? Wa huwa sukunul a'dha'i wa hudurul qalbi wa tadabburul qira'ati wa tafahumuha. Oke. Khusyuk itu yang pertama
sukunul a'dha. Anggota tubuh kita itu dalam keadaan tenang, ya nggak rusuh, nggak ribet. Kan ada orang yang sholat itu yang kian kemari goyang-goyang segala macam lah, gitu ya. Nggak tenang, fisiknya itu nggak tenang. Sholatnya itu kayak buru-buru segala macam, salam pergi, gitu. Ya. Sementara kan sholat itu kita harusnya tenang. Kita kan sholat itu lagi berdialog sama Tuhan. Harusnya kita kan berusaha untuk selama mungkin seperti itu ya. Untuk ketika sujud kita benar-benar merasakan sujud itu aja yang khusyuk itu kita. Jadi selain menghadirkan juga kita khusyuk itu benar-benar fokus ya. Khusyuk itu kan fokus ibaratnya seperti itu ya. Kalau kita lagi nonton film, kita dengar orang manggil kita bahkan mungkin nggak kedengeran lagi. Orang tua manggil kita lagi nonton film, kita nggak kedengeran lagi. Kenapa? Khusyuk. Oke. Nah, harusnya sholat kita juga seperti itu. Ketika kita sholat, orang manggil nggak kerasa lagi. Itu seperti itu. Nah, makanya ada kisah masyhur ya, Umar bin Khattab itu ketika tertusuk pedang, ya, beliau katakan, ya, jangan tarik pedangnya saat ini, nanti saja pas ketika sholat. Kenapa pas ketika sholat? Karena ketika sholat beliau udah nggak merasakan apa-apa lagi ya. Kita tertusuk pedang nih, ya, pedang menancap di dalam tubuh kita. Pasti kita ingin cabut pedang itu. Oke? Tapi Umar bin Khattab nggak mau dicabut dalam keadaan lagi nggak sholat. Beliau maunya nanti pas ketika sholat baru dicabut. Kenapa? Ketika sholat itu baru dia nggak merasakan apa-apa lagi. Umar bin Khattab itu nggak merasakan apa-apa ketika sholat, makanya dicabut. Ya, makanya masyhur juga cerita-cerita ada sahabat yang sholat digigit binatang apa gitu kan, digigit ular dan sebagainya, itu nggak terasa. Kenapa kok bisa nggak terasa ya? Karena khusyuknya tadi itu seperti itu. Ya, kalau kita lagi sholat, ya kalau kita yang sholat, ya mungkin jangankan di hadapan kita yang masih jarak 100 meter, kita udah merasakan ada sesuatu, tandanya kita udah fokus ke yang lain ini itu segala macam, nggak ada kekhusyukan, anggota tubuh kita itu nggak tenang seperti itu ya. Wa hudurul qalbi tadi ini berkaitan dengan hudur juga. Orang khusyuk itu pasti hatinya ikutan sholat ya, ikutan sholat. Wa tadabburul qiraati wa tafahumuha. Kita ketika membaca itu juga harus mentadabburi apa yang kita baca dan memahami apa yang kita baca seperti itu ya. Jadi di sini seolah-olah beliau Habib Al-Habsyi mengatakan kepada kita apa? Selain kemarin ketika dimensi rukun kita harus belajar tajwid dulu sebelum kita sholat, ya kita juga harus belajar bahasa Arab. Kenapa? Karena semua bacaan sholat kita semuanya itu bahasa Arab. Oke, nggak mungkin kita bisa memahami itu kalau kita nggak memahami bahasa Arab. Oke, makanya kita belajar bahasa Arab, tahu artinya. Tahu arti belum tentu tadabbur. Oke, tahu arti belum tentu tadabbur. Jadi dimulai dengan tahu artinya dulu, lalu diresapi dalam diri kita. Oh iya, benar seperti itu. Oke, kalau kita lihat di beberapa imam-imam di Timur Tengah ya, ketika lagi membaca surat-surat itu tiba-tiba menangis. Apakah menangisnya imam-imam tersebut karena suaranya yang lagi irama sedih, atau karena lagi karena merdunya suaranya, atau memang saat itu ayatnya memang konteksnya lagi sedih? Oke. Nah, jawabannya adalah karena ayatnya memang konteksnya lagi bersedih, berbeda dengan kita yang jadi imam ya. Tiba-tiba kita nangis, apakah karena itu? Mungkin enggak. Jawabannya kenapa? Karena memang lagi iramanya lagi sedih. Kita nggak paham apa yang lagi dibaca itu. Bahkan mungkin lagi wabasyiris sabirin, ya berbahagialah bagi orang-orang yang sabar, tapi kita nangis seperti itu. Nah, itu kan nggak sesuai konsepnya. Kenapa bisa seperti itu? Karena kita nggak bisa tadabbur dan tafahum, ya, tidak bisa tadabburi bacaan kita, tidak bisa memahami apa yang kita baca. Yang kita baca itu kita nggak tahu. Ya, padahal kalau kita tahu makna dari apa ya bacaan sholat kita, itu luar biasa sekali ya. Dari takbir sampai salam itu luar biasa sekali, semua isi kandungannya. Itu kita baca berulang-ulang kali pun ya, itu luar biasa, masya Allah seperti itu. Cuman kita belum sampai ke tahap itu ya. Makanya kita disuruh secara tidak langsung, ayo belajar bahasa Arab. Belajar bahasa Arab perlu kemudian apa? Tahu arti yang kita baca dulu, tahu dulu artinya. Oke, setelah tahu kita resapi dalam diri kita, baru bisa kita tadabbur dan tafahum dari bacaan-bacaan tersebut ya. Fa inna ma yataqabbalu Allahu minas sholati biqadril huduri ya. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, hanya saja Allah itu menerima sholat kita seukuran ya, sekira-kira seberapa hadir diri kita ketika sholat itu. Oke, jadi semakin hadir diri kita ketika sholat, bukan diri ya, hati. Semakin hadir hati kita ketika sholat, maka semakin besar juga peluangnya diterima. Ya, sebagaimana tadi telah kita sampaikan, gitu kan? Ini dimensi hati nih, ya, dimensi diterima atau tidak diterimanya sholat, bukan sah tidak sah. Sah tidak sah tadi sudah selesai, ya. Tapi diterima tidak terima itu konsep yang lain, ya, dimensi yang lain. Makanya beliau sampaikan di sini apa? Seberapa besar peluang kita diterima sholat, ya seberapa besar juga kehadiran diri kita ketika melaksanakan
sholat itu. Kalau diri kita nggak hadir ketika sholat itu, ya jangan berharap banyak kalau sholat kita bakal diterima. Gitu. Makanya dilatih, dilatih, dilatih. Kalau sah-sah tapi diterima itu, wallahu a'lam. Allah yang lebih mengetahui seperti itu. Ya, itu beberapa hal-hal yang harus dilakukan oleh hati kita ketika lagi sholat. Jadi tidak serta-merta hanya fisik saja yang sholat, tidak, tapi hati juga perlu, ya. Dimulai dari ikhlas, lalu menghadirkan hati, lalu kemudian khusyuk. Nah, 3 hal ini kalau kita lakukan, maka insya Allah kita dianggap sholat secara fisik, secara lahir maupun secara batin. Ya, meskipun yang batin ini jarang diajarkan, sehingga kita perlu latihan untuk melakukan itu semua, seperti itu. Wa yahrumur riya'u fis sholati wa ghairiha wa huwal amalu li ajlin nasi. Nah, ini lawan dari lawan dari ikhlas tadi, ya. Ketika ikhlas itu dianjurkan, ya, sebaliknya lawannya adalah riya itu dilarang, ya. Makanya jangan sholat, ya, wa yahrumur riya, diharamkan riya fis sholati. Oke, apakah sholatnya sah ketika riya? Ini bukan dimensi sah tidak sah lagi. Dimensi sah tidak sah itu adalah kondisi rukun sholat. Kalau kita kerjakan rukun, syarat lengkap semuanya, sunnah dan lain sebagainya, terus kita riya, oke, kita dapat sholatnya secara sah tidak sahnya sudah sah, tapi kita dapat dosa riyanya, ya, itu beda lagi konsepnya. Nah, kalau udah dosa riya, kita berbuat bukan karena Allah, secara otomatis berarti sholat kita nggak terima. Jadi sholat kita sah tapi tidak diterima, gitu ya. Jadi itu 2 dimensi yang harus kita bedakan, seperti itu, ya. Wa yahrumur riya'u fi sholati wa ghairiha. Ketika melaksanakan sholat maupun ibadah-ibadah lainnya diharamkan untuk riya, ya. Apa itu riya? Riya itu kan dari ro'a, melihat, ya. Maksudnya apa? Al-amalu li ajlin nas, beramal karena manusia, karena orang lain, ya. Ingin dilihat orang, ya, atau sum'ah. Sum'ah itu kan ingin didengar orang, ya. Oh, si fulan itu suaranya bagus, ya. Nanti suruh dia imam, ya. Oke, kita langsung dibilangin, kan, Bapak pengurus nyuruh antum imam karena suara antum bagus. Langsung timbul dalam hati, saya akan tunjukkan nanti ketika sholat nada yang paling menyedihkan, ya, sehingga semua orang akan sang itu. Nah, itu kan udah sum'ah, itu pengen didengar orang lain, ya. Atau lihat tuh, si fulan itu dia sholatnya di masjid terus, gitu. Oke. Nah, ketika terdengar sama dia, wah, saya diomongin orang, saya sholat di masjid, berarti orang memperhatikan saya. Besok saya akan datang lebih cepat lah. Subuh saya jam 3 sudah di masjid, ya. Saya baru pulang lagi ke rumah nanti jam 9 malam. Saya akan banyak zikir di masjid biar orang tahu, biar kelihatan kalau saya ini ahli ibadah. Nah, itu kan riya, ya, bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Mungkin secara amalan dia sudah sah, tapi secara diterima tidak terima, tidak terima. Kenapa? Dia tidak sholat karena Allah, tapi karena ingin dilihat manusia, itu hukumnya adalah haram, seperti itu. Wallahu a'lam. Demikian pertemuan kita pada pagi hari ini, ya. Jadi kita diajarkan, ya, dari kitab ini, dan ini mungkin jarang ditemui dari beberapa kitab, ya. Bahkan sering sekali kita jarang diajarkan mengenai ini, ya. Bahwasanya sholat itu bukan hanya sholat lahir, bukan hanya sholat fisik, bukan hanya mata, telinga, tangan, kaki yang sholat, tapi juga hati yang sholat, gitu, ya. Rukunnya sholat hati apa? Nah, itu yang tadi kita bahas pada pertemuan hari ini. Ya, kita harus ikhlas, memang amalan yang kita lakukan itu murni karena Allah SWT, bukan karena yang lain. Yang kedua harus hudur. Hudur itu apa? Menghadirkan hati kita ketika sholat, bukan hanya fisik yang sholat, tapi hati juga sholat. Ya, dan yang ketiga harus khusyuk. Ya, khusyuk itu kita benar-benar merasakan apa yang kita lakukan, fokus ketika sholat itu. Ya, ketika kita sujud itu kita benar merasakan sujud, dan kita memahami juga bacaan-bacaan yang kita baca ketika sholat itu, baik sujud, ruku, dan lain sebagainya. Nah, dengan demikian itu, ketika kita lakukan dengan benar, baru nanti kita akan merasakan inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Ya, sholat yang bagaimana? Sholat yang lahir dan batin. Ya. Tempat terdekat seorang hamba bersama Tuhannya itu adalah ketika wahuwa sajid, ketika dia dalam keadaan sujud. Nanti kalau kita sholat dengan ikhlas, hudur, dan khusyuk, sujud itu kita akan merasakan betapa dekatnya kita dengan Allah Subhanahu wa taala dibandingkan dengan rukun yang lain, perbuatan yang lain, atau bahkan mungkin ketika kita di luar sholat. Jadi ketika di luar sholat kita merasa jauh,
Oke, ketika sholat merasa semakin dekat, ketika sujud sangat dekat, seperti itu. Nah, bagaimana caranya? Cobalah untuk ikhlas, hudur, dan yang terakhir adalah khusyuk, seperti itu. Sekian pertemuan kita pada hari ini. Semoga bermanfaat, semoga bisa menambah wawasan kita, dan kita lebih mengetahui bahwasanya ternyata sholat itu bukan hanya sekedar sholat lahir, tetapi juga sholat batin, sehingga kita bisa merasakan kehadiran Allah Subhanahu Wa Taala ketika sedang sholat, dan nanti implikasinya adalah kita bisa menjauhi perbuatan-perbuatan yang keji dan mungkar ketika setelah melaksanakan sholat. Naktafi bihadzal qadar wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.